Saya tidak menerima bahwa ada dendam. Kalau ada yang melakukan di khalayak ramai, ketahuan oleh katakan aparat, polisi dan semacamnya bisa ditangkap dan itu ada pasalnya karena memang itu adalah sebagai sesuatu yang sudah dilarang. Di situ ada tari-tarian dan ada nyanyi-nyanyian. Berarti memang benar seperti itu ada. Menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan emosional, cinta kepada kebaikan Imam Hussein dan Rasulullah dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi yang membicarakan berbagai persoalan yang ada di masyarakat dengan narasumber-narasumber dari Ahlul Bait Indonesia. Kali ini saya ditemani oleh anggota Dewan Syuro Ustadz Abdullah Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang peringatan Asyura Ustadz. Karena sepertinya masih banyak orang-orang yang belum memahami atau mengerti kenapa peringatan ini dilakukan dan kenapa seperti itu. Nah, boleh dijelaskan nggak Ustadz, peringatan Asyura itu sebenarnya apa, untuk apa, dan tujuannya apa Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Peringatan itu dari asal katanya adalah dari kata ingat. Artinya memang dia diselenggarakan dalam rangka supaya mengingat sesuatu. Karena itu kita memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia itu supaya orang selalu ingat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 dan sebelum kemerdekaan itu ada berbagai peristiwa, ada berbagai pengorbanan, dan segala hal yang berhubungan dengannya. Maka begitu juga peringatan seperti Asyura, tidak jauh dengan peringatan Maulid Nabi, peringatan wafat Nabi. Begitu juga yang dikenal di tengah masyarakat dengan kata haul, bahkan untuk bukan Nabi, bukan imam, bukan khalifah, tetapi misalnya pada ulama. Ya. Jadi dalam rangka untuk mengingat kembali peristiwa tersebut pada saat yang sama bisa diistilahkan melawan lupa karena manusia selalu lupa kalau tidak diingatkan, karena dengan mengingat itu akan mendapatkan berbagai manfaat, mendapatkan berbagai inspirasi dan juga supaya manusia tidak lupa, karena kalau lupa maka boleh jadi hal-hal yang dulu diperjuangkan oleh Imam Hussein sudah tidak ada lagi yang memperjuangkan. Sebaliknya justru hal-hal yang dulu dilawan oleh Imam Hussein boleh jadi di tengah masyarakat kita juga ada, dalam kehidupan kita juga ada, dan kita akhirnya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perlawanan atau bahkan mungkin ikut terlibat. Jadi peringatan itu dalam rangka itu, baik itu seperti Maulid Nabi dan semacamnya, terkhusus tentang Asyura itu 10 Muharram adalah sebuah upaya untuk kita melawan lupa pada diri kita dan juga pada generasi yang akan datang. Kalau kita lihat misalnya berbagai apa yang dicatat oleh sejarah, katakan kalau mau kita bandingkan, kenapa Maulid Nabi itu diingat oleh semua orang? Artinya setiap orang yang kita tanya kapan Nabi dilahirkan, insya Allah bisa menjawab. Mau anak kecil, orang tua, semua bisa menjawab. Kenapa? Karena tiap tahun diperingati Maulid Nabi itu 12 Rabiul Awal. Coba kita misalnya tanya, tanggal berapa Pangeran Diponegoro dilahirkan? Saya kira sangat-sangat banyak orang tidak tahu, bahkan sangat sedikit yang tahu. Kenapa? Padahal sama-sama menjadi pelajaran kita. Kita belajar SD, SMP, SMA, saya ingat masih ada itu pelajaran tentang sejarah. Tetapi
karena tidak diperingati orang menjadi lupa, tidak pernah ingat di ingatan kita. Jadi yang pertama adalah memang diperlukan upaya untuk kita selalu mengingat tentang peristiwa tersebut. Dan yang kedua, di dalamnya terdapat berbagai inspirasi yang memang harus ditanamkan kepada diri kita dan juga kepada generasi yang akan datang. Itu sangat penting sekali. Generasi akan datang itu tidak boleh kemudian dia melupakan banyak hal yang kita anggap sebagai nilai-nilai mulia, kemudian perlawanan terhadap berbagai jenis keburukan, kejahatan, itu adalah bagian daripada filosofi upaya mengingat kembali peristiwa perjuangan Imam Hussein. Saya di sini akan mencoba mewakili awam, Ustaz. Yeah. Jadi untuk mempertanyakan kenapa terkait dengan peringatan Asyura ini. Nah, peringatan Asyura itu kan kalau saya lihat dari Ustaz kan untuk mengingat peristiwa itu. Itu kan peristiwa sedih, Ustaz. Kemudian kalau kita bilang masih ada pandangan perspektif lain dari orang-orang terkait peristiwa itu. Nah, bukankah dengan mengadakan peringatan itu artinya memunculkan kembali banyak orang yang akhirnya sebagian orang berpendapat bahwa ini akan memunculkan kembali dendam lama peringatan itu. Apakah di peringatan itu ada seperti itu? Pertama, peringatan Asyura baik pada tanggal 10 Muharramnya ataupun mungkin pra 10 Muharram yang juga biasa dilakukan oleh para pengikut dan pecinta Ahlul Bait di berbagai negara, itu tidak hanya murni, tidak pure kesedihan. Itu satu catatan. Okay. Karena di dalamnya terdapat berbagai dimensi. Ada dimensi rasional, ada dimensi ilmiah yang dibahas oleh para ulama, baik dalam buku-buku ataupun dalam peringatan. Misalnya mengapa Imam Hussein berangkat ke Karbala untuk menolak katakan pemerintahan saat itu Yazid yang diangkat sebagai khalifah oleh ayahnya. Mengapa Imam Hussein tidak seperti Imam Hasan yang menerima katakan tawaran damai Muawiyah, dan mengapa Imam Hussein padahal jumlahnya sedikit misalnya tapi tetap saja, itu kan bagian-bagian yang dipertanyakan dan itu dibahas, dan itu bagian daripada ilmu, bagian daripada sesuatu yang harus dianalisa secara rasional. Sebaliknya juga, yakni di pihak lawan, di pihak katakan sebelah sana dari Imam Hussein, katakan mengapa mereka sampai berani untuk melakukan peperangan pada cucu Nabi yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan Nabi, baru 50 tahun. Dan kebanyakan mereka pasti kenal Imam Hussein, bukan orang tidak kenal. Paling tidak kenal ayahnya, Imam Ali, dan juga sebagian adalah yakni yang pernah hidup bersama Nabi. Itu kan sebuah pertanyaan, apa sebabnya mereka bisa begitu? Itu kan perlu dianalisa. Yang banyak sekali itu buku-buku dan banyak sekali juga ceramah para ulama yang menganalisa itu, dan sangat penting untuk kita karena boleh jadi ada faktor-faktor yang dimiliki oleh mereka dan saat ini kita juga miliki, sehingga kemudian kita boleh jadi berani untuk melawan ajaran agama. Memang kita tidak berhadapan dengan katakan seperti Imam Hussein, tetapi keberanian kita untuk misalnya melanggar aturan Tuhan, keberanian kita untuk kemudian menyatakan penolakan terhadap ajaran agama, itu kan sama dengan memerangi Tuhan, sama dengan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan memerangi Nabi yang memang Nabi itu membawa ajaran suci ini. Jadi banyak hal yang dibahas dan tidak hanya kepada kesedihan. Memang yang kedua, dimensi yang kedua adalah kesedihan. Artinya bahwa dalam peristiwa Asyura atau yang terjadi kepada Imam Hussein di Karbala, salah satu dimensinya memang kesedihan. Dan kesedihan itu adalah sesuatu yang juga perlu dirawat, kalau boleh diistilahkan dirawat. Kenapa? Karena kesedihan adalah salah satu media untuk menjadikan hati kita lembut. Hati kalau lembut itu akan mudah menerima berbagai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan bahwa
salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu jauh dari Tuhan, jauh dari ajaran Tuhan, tidak menerima ajakan Nabi, itu karena hatinya keras. Qasat qulubuhum dalam ayat. Bahkan misalnya pada kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah di kaumnya itu 950 tahun. Masa yang sangat lama. Dan yang ikut bersama Nabi Nuh sangat sedikit. Sebagian riwayat menyebutkan sekitar 80 orang. Mengapa? Karena mereka adalah keras hatinya. Mereka menutup telinga, mereka menutup mata, menutup diri untuk mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh. Bahkan ketika diajak untuk naik kapal, tidak mau. Ya, bahkan mengolok-olok. Itu kenapa? Karena keras hatinya. Islam menginginkan hati kita lembut. Dengan apa? Salah satunya dengan mengingat kembali cerita-cerita sedih. Dan itu tidak hanya ada pada Asyura, tapi juga ada di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kesedihan sebagian kelompok, sebagian kaum, sebagian mereka yang berada di bawah ketertindasan seperti Fir'aun, Namrud, dan beberapa katakan tiran lainnya. Artinya Al-Quran juga menyuruh kita untuk selalu ingat kepada kesedihan. Makanya Al-Quran perlu dibaca, dan tentu membaca Al-Quran harusnya idealnya kita juga mendalami isinya, sehingga itu adalah menjadi bagian petunjuk bagi kita, yang salah satunya dengan kesedihan. Yang ketiga, dalam peringatan Asyura atau majelis-majelis Muharram dan Asyura itu juga ada dimensi kepahlawanan, dimensi patriotisme. Jadi kita tidak hanya diajak untuk menangis, tapi pada saat yang sama diajak untuk bagaimana kita siap untuk berkorban, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan ilmu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemaslahatan umat. Seperti yang Imam Hussein sendiri menyampaikan dalam visinya, misinya ketika beliau keluar dari kota Madinah saat itu ke Mekah dan kemudian ke Karbala. Beliau dalam perjalanan menyampaikan itu, bahwa aku tidak keluar dalam rangka untuk bangga-banggaan, gagah-gagahan atau melakukan kezaliman dan kerusakan, tetapi aku ingin perbaikan. Kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Aku melakukan ini dalam rangka memperbaiki umat kakekku, dan aku ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perlu kita tanamkan pada jiwa kita, diri kita, anak-anak kita, generasi yang akan datang, sehingga mereka juga punya namanya jiwa pengorbanan, jiwa perlawanan. Dan itu salah satu dimensi daripada Asyura. Kalau pertanyaannya loh, kenapa ada semacam merawat luka sejarah, merawat sesuatu yang dendam. mungkin Mereka bilang rata-rata dendam. Oke. Saya tidak menerima bahwa ada dendam. Kalau maksudnya adalah pada pribadi. Artinya pribadi-pribadi yang ada di Padang Karbala menjadi lawan Imam Hussein itu sudah tidak ada saat ini. Kepada siapa kita mau mendendam? Dan tidak ada kemudian orang yang merasa atau mengklaim dirinya atau bangga bahwa saya adalah keturunan mereka yang ada di Padang Karbala. Nggak ada itu. Sehingga kemudian menjadi objek dendam kalau dituduhkan sebagai dendam. Itu tidak ada. Tapi kalau maksudnya adalah nilai-nilai, iya dong. Artinya bahwa Imam Hussein yang mewakili nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, itu lawannya adalah mereka yang memiliki atau mereka yang melakukan kezaliman. Kita harus istilahnya mau dendam boleh, tapi kepada keburukan. Artinya kita membenci keburukan, harus. Kita membenci ketidakadilan, harus. Kita membenci intoleransi, katakan tidak manusiawi, ya, itu hal-hal yang memang harus kita rawat, harus kita jaga. Dan Al-Quran juga begitu. Al-Quran bahkan menyebutkan kezaliman itu dibenci oleh Tuhan, bukan hanya melakukannya, tetapi membicarakan kezaliman. Kecuali ada yang oleh Tuhan tetap
dibolehkan orang itu melakukan menyebarluaskan dalam artian mengungkapkan orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi itu boleh untuk kemudian mengadu kepada hakim, kemudian meminta pertolongan supaya orang lain juga merasa bahwa kezoliman harus dihindari. Tapi untuk keburukan lain itu Al-Quran mengatakan ditutupi. Biarkan dosa kita antara kita dengan Tuhan dan kita maaf kepada Tuhan. Tidak usah diceritakan kepada yang lain. Dan orang lain juga diharapkan tidak membuka aib-aib, kesalahan-kesalahan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan kezoliman, Al-Quran justru menyatakan perlu diungkap dalam rangka supaya orang lain terselamatkan dari kezolimannya. La yuhibbullahul jahra bis-su'i illa man zulim. Tidak ingin Allah Subhanahu wa taala itu keburukan itu disebarluaskan. Tidak ingin, kecuali orang yang dizolimi itu berhak untuk menyampaikan bahwa saya dizolimi oleh si fulan, supaya masyarakat yang lain adalah terselamatkan atau menjaga diri, tidak juga menjadi objek kezoliman, penganiayaan. Pada sisi yang lain, kalau di sebuah komunitas yang di situ ditegakkan nilai-nilai keadilan, hakim, penegak hukum, maka itu juga menjadi tugas mereka untuk menegakkan supaya masyarakat aman, selamat, dijauhkan daripada keburukan itu. Kemudian Ustaz, apakah peringatan ini menjadi wajib sehingga di berbagai tempat dan di mana-mana itu dilakukan? Kalau kita mengatakan bahwa wajib kepada setiap orang, tentu tidak. Dalam artian wajib seperti sholat dan semacamnya, tentu tidak. Tetapi harus ada yang mengadakan. Dalam artian bahwa ini menjadi sebuah kewajiban sosial, kewajiban dalam sebuah komunitas. Yang mengharuskan ini berarti? Karena itu dia, akal sehat kita akan mengatakan bahwa kalau itu tidak diperingati, maka orang akan lupa. Kalau lupa, maka boleh jadi akan terjadi kembali hal-hal yang serupa. Yang kedua, diri kita juga boleh jadi termasuk mereka yang tenggelam dalam keburukan dan tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan hal-hal yang buruk. Dari sisi itu wajib. Karena itu menurut saya ini masuk dalam apa yang dalam syariat disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yani kewajiban itu amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban seperti sholat. Walaupun kewajibannya adalah tidak kepada setiap orang, tapi ada persyaratannya. Dan di sebuah komunitas perlu, karena kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang kemudian menyuruh kepada kebaikan, tidak ada yang melarang daripada kemungkaran, maka masyarakat boleh jadi tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Boleh jadi juga berani untuk melakukan kemungkaran karena tidak ada yang mengingatkan. Karena tidak ada yang paling tidak misalnya menyatakan tidak suka, paling tidak misalnya mempersempit ruangannya. Sama dengan misalnya bahkan kita di kehidupan keseharian itu boleh jadi ada hal-hal yang tidak katakan haram, tetapi jelek, buruk, berbahaya kalau katakan sangat paling tidak terlalu banyak dosisnya, misalnya merokok. Karena itu ada ruangan bebas rokok, ada ruangan yang dipersilahkan orang merokok, tapi itu dipersempit sehingga tidak terlalu besar kemudian katakan bahayanya. Begitu juga hal-hal yang berhubungan dengan ajaran agama, pelarangan-pelarangan syariat, itu adalah sesuatu yang memang harus ada yang mengingatkan dan orang harus selalu dipersempit untuk bisa melakukannya, karena itu kalau dibiarkan menjadi bahaya yang boleh jadi akan menimpa pada semua. Artinya tidak hanya yang melakukan, sama seperti tadi merokok. Merokok itu boleh jadi juga akan bahayanya bagi katakan perokok pasif juga. Nah, kemudian Ustaz, kenapa dalam peringatan itu harus mengumpulkan banyak orang, banyak massa, beramai-ramai soal seperti sholat berjamaah? Kenapa itu tidak bisa memperingati sendiri, misalnya ya di rumah masing-masing kita memperingati itu?
Kenapa dilakukan Ya, seperti jadi itu? Tentu teknis pelaksanaan itu boleh jadi adalah disesuaikan atau ditentukan oleh situasi dan kondisi. Iya. Boleh jadi ada orang yang di tempatnya tidak ada Majelis. atau dia tinggal sendirian Iya. misalnya. Dia tinggal di sebuah komunitas yang dia tidak mampu untuk mengadakan majelis misalnya ya. Iya. Maka dia tentu bisa mengingat Imam Hussein dengan cara baca buku sendiri. Atau boleh jadi sekarang dengan YouTube misalnya. Itu cukup. Baca Ya, buku itu sudah untuk cukup. diri sendiri Iya, cukup. iya. Ya, daripada tidak. Iya, iya. Tapi ketika dia masih punya kesempatan untuk misalnya hadir di majelis atau bahkan dia sendiri di rumahnya mengundang orang untuk bisa duduk bersama, mengingat bersama, tentu akan lebih baik. Iya. Dan itu sebagai sebuah saya kira fenomena yang tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang kita lakukan sendiri dengan dilakukan bersama-sama tentu efektifnya adalah secara umum bersama-sama. Karena itulah misalnya ada sholat jamaah, ada sholat Jumat. Padahal sholat sendiri juga bisa. Tetapi itu ada efek-efek yang bisa didapatkan, efek-efek positif, ya, energi positif yang bisa didapatkan daripada bersama-sama itu. Nah, kemudian apa saja sebenarnya yang dilakukan dalam peringatan Asyura itu, Ustaz? Maksudnya di dalam majelis itu ngapain sih orang-orang itu? Ya. Secara umum ada yang sama di mana-mana majelis-majelis itu. Misalnya dimulai dengan pembacaan Al-Quran, ya, qiraatul Quran itu bisa dikatakan semua majelis memperingati malam-malam Muharram atau Asyura adalah didahului dengan pembacaan Al-Quran. Yang kedua adalah ceramah dalam rangka tadi mengisi dimensi rasional, dimensi ilmiah, dimensi untuk mengingatkan kita kepada ajaran-ajaran Tuhan yang bisa diambil dari inspirasi perjuangan Imam Hussein. Tentu di dalamnya membahas tentang ayat Quran, hadis, dan berbagai boleh jadi katakan pengalaman, kisah dan seterusnya. Yang kemudian ketiga ada acara atau bagian daripada acara yang dalam bahasa Arab disebut dengan pembacaan maktal atau pembacaan narasi peristiwa Karbala yang di dalamnya menceritakan tentang apa yang terjadi. Yang tujuannya tadi mengisi dimensi emosional. Artinya orang tidak cukup untuk kemudian disadarkan secara rasional. Boleh jadi hal-hal ilmiah yang rasional itu bermanfaat tetapi ada waktunya atau terbatas. Perlu didorong juga oleh katakan dimensi emosional. Sehingga dengan dimensi emosional mendengarkan cerita orang lebih lembut hatinya, lebih bisa menangis. Dengan menangis dan lembut hatinya ditambah dengan tadi ilmu rasional itu akan menjadi komplit, menjadi lengkap. Tentu saya juga dan banyak ulama yang juga mengatakan tidak cukup juga emosional semata. Perlu ilmu karena emosional semata menjadi sesat, menjadi buta boleh jadi kan, sesat jalan. Tapi kalau ditunjuk oleh ilmu, diarahkan oleh ilmu, ada guidance, itu akan menjadi sempurna ilmu dan emosional, rasional dan emosional. Itu yang ketiga biasanya, dan yang keempat ada yang disebut dengan maktam dalam bahasa Arab. Maktam itu ekspresi duka. Jadi kalau tadi membaca atau mendengarkan sejarah hanya nangis ekspresinya, di sini ada ekspresi yang lebih boleh dikatakan positif, artinya tidak hanya pasif tapi lebih aktif, misalnya dengan berdiri memukul dada misalnya, yang di situ satu sisi menunjukkan duka, ya, ekspresi duka seperti kita lihat pada misalnya di salah satu kebudayaan bangsa kita, tari saman misalnya, itu adalah mukul-mukul dada yang itu pun pada tari saman itu kalau
walaupun saya tidak memahami bahasa Aceh secara sempurna, tapi ada kata-kata yang disampaikan dan ada terjemahan yang bisa diambil tentang Imam Hussein juga, Imam Hasan. Artinya itu juga ekspresi duka pada apa yang terjadi Imam Hasan dan Imam Hussein. Tapi pada sisi yang kedua, selain ekspresi duka juga adalah sebuah bentuk menyampaikan apa kesiapan kita, kesiapan setiap kita, bahwa kita siap berkorban, kita siap menjadi pahlawan, kita siap untuk kemudian menyerahkan dada ini untuk sesuatu yang lebih mulia, yaitu agama, kehormatan agama, ajaran agama bersama dengan Nabi, bersama dengan Ahlul Bait. Jadi seperti kalau dalam sebuah upacara bendera, apalagi katakan militer, kemudian mengatakan siap dan mengangkat tangan, angkat senjata, kira-kira begitu. Itu ekspresi yang disampaikan oleh para pecinta Ahlul Bait di dalam majelis-majelis itu. Tentu memang boleh jadi terpengaruh oleh budaya tertentu. Boleh jadi budaya Timur Tengah, budaya Arab ya, yang kita saksikan, katakan orang Irak, orang Libanon, orang Iran yang melakukan itu, yang boleh jadi itu ada akar sejarahnya. Tapi di negeri kita pun kita lihat seperti tari saman yang juga ada. Dan di dalam agama, segala sesuatu yang menjadi ekspresi terhadap sebuah niat yang baik itu adalah baik, ya. Tidak perlu ada dalil khusus tentang misalnya memukul dada. Apakah ada dalilnya dari Nabi atau para imam? Tidak perlu. Kenapa? Karena itu ekspresi yang boleh jadi dipengaruhi oleh adat istiadat, kebiasaan, sama dengan di sebagian daerah buat bubur merah, atau ketika orang meninggal mengibarkan bendera kuning misalnya. Itu kan tidak harus ada dalilnya dan tidak ada dalilnya. Begitu juga pukul dada. Hanya saja ada koridor yang tidak boleh dilanggar. Artinya syariat itu punya batasan-batasan. Misalnya dalam batasan syariat itu tidak boleh merobek-robek baju, itu ada hadisnya. Tidak boleh menarik-narik rambut khususnya perempuan. Tidak boleh menampar pipi, itu tidak boleh. Tapi ketika tidak disebutkan oleh syariat tidak boleh, itu masuk kepada universal umum yang boleh, seperti misalnya pukul dada, pukul paha atau yang lain. Ya, selama tadi tidak melanggar, ini tidak disebut secara pelanggaran secara spesifik. Satu, yang kedua tidak membahayakan diri, karena membahayakan diri dalam ayat Quran ataupun dalam hadis Nabi, dan bahkan prinsip agama kita itu ada namanya la dharara, prinsip untuk tidak membahayakan diri sendiri. Karena itulah ekspresi yang seperti misalnya menggunakan pisau, menggunakan pedang, yang mungkin masih bisa ditemukan foto, film di sebagian tempat, itu sudah ditentang oleh para ulama kita. Mayoritas tentu saya bicara, mayoritas ulama Syiah Imamiyah mengharamkannya. Imam Ali Khamenei secara tegas mengharamkan, dan bahkan di Republik Islam Iran itu menjadi sebuah undang-undang. Kalau ada yang melakukan di khalayak ramai, ketahuan oleh katakan aparat, polisi dan semacamnya, bisa ditangkap, dan itu ada pasalnya, karena memang itu adalah sebagai sesuatu yang sudah dilarang. Sekali lagi, kalau ada orang melakukannya tentu adalah dia tidak atas nama sebagai sebuah ajaran madhab, itulah ekspresi dia, bahwa dia melanggar fatwa boleh jadi, ataupun ada satu dua ulama yang masih membolehkan dengan pemahaman seperti tadi, bahwa itu boleh jadi tidak melanggar, tidak membahayakan misalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kan artinya ini, Ustaz, banyak yang bertanya atau menyatakan bahwa di situ ada tari-tarian dan ada nyanyi-nyanyian. Berarti memang benar seperti itu ada. Istilah tari mungkin kurang tepat ya, tapi bahwa ada senandung, ada, kalau
biasanya orang menyebutnya nasyid gitu ya, disampaikan dalam rangka untuk memberi semangat, dalam rangka untuk menyamakan gerakan, menyamakan suara kita, itu ada ya. Isinya seperti tadi, isi senandung yang dibuat baik mungkin secara turun-temurun oleh para ulama di zaman dahulu ke generasi-generasi, ataupun boleh jadi dikembangkan. Itu adalah senandung yang isinya tentang duka dan isinya tentang patriotisme, isi untuk mengajak, menggugah diri kita untuk siap berkorban itu. Tapi tari tidak. Enggak ada tari-tarian biasanya. Ya. Nah, kemudian di beberapa video yang beredar di media sosial, Ustaz, itu ada yang pakai lampu-lampu merah gitu-gitu. Itu kan apa itu? Memang harus seperti itu atau apa yang dilakukan? Kenapa kok mesti pakai lampu-lampu merah gitu? Ada yang kalau nggak salah biru juga itu, atau pakai matiin lampu utama, itu kenapa, Ustaz? Ya, pada intinya adalah bahwa itu teknis bagaimana melaksanakan dan menunjukkan sebuah ekspresi. Boleh jadi pengalaman sebagian tempat di mana dengan mematikan lampu lebih khusyuk daripada lampu terang misalnya, atau boleh jadi sebagian orang masih agak malu ketika disaksikan oleh yang lainnya dengan lampu yang kelihatan satu dengan yang lain, maka misalnya agak redup, lampunya agak digelapkan, tidak lagi putih, misalnya merah atau biru atau hijau yang lain, itu tidak esensial, bukan bagian daripada yang memang substansi dan esensi, sehingga itu boleh saja dilakukan dan tidak melanggar syariat. Lebih kepada mungkin teknis saja. Bebas artinya mau pakai metode cara seperti apa itu nggak masalah selama tidak yang dilarang. Betul. Dan satu hal lagi, saya juga perlu untuk mungkin menggarisbawahi bahwa kalau pertanyaannya tadi adalah harus, tentu tidak ada yang mengharuskan. Sekali lagi karena itu adalah teknis, ekspresi, maka yang harus itu peringatan. Yang harus itu bagaimana kita mengingat. Seperti tadi saya hubungkan bahwa itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang penting, itu substansinya. Yang amar ma'ruf nahi mungkar boleh jadi dibentuk dalam sebuah ceramah, dalam sebuah seperti tadi pukul dada atau membaca narasi, itu teknis, itu adalah cara, itu adalah media. Boleh jadi sebagian tempat drama, fragmen yang dimainkan untuk kemudian orang mengingat Imam Hussein, itu juga bisa. Bahkan sekarang film ya sebagai teknik yang sudah sangat canggih untuk kemudian malah boleh jadi sebuah film katakan durasi 30 menit atau 20 menit jauh lebih menyentuh daripada misalnya orang membaca sendiri atau mendengar bacaan. Itu kan bagian cara. Atau boleh jadi sebuah komunitas yang misalnya belum siap untuk kemudian menerima itu. Saya kira juga tidak ada yang memaksakan harus dengan cara tertentu seperti itu. Misalnya sebagian komunitas mau mencukupkan dengan baca Yasin, kemudian tahlil misalnya, ya seperti kebiasaan di masyarakat kita, tahlil yang tentu tahlil bukan mendoakan Imam Hussein, karena siapa kita mau mendoakan Imam Hussein ya. Bukan kita mau mengirim pahala untuk Imam Hussein seperti ketika kita tahlil untuk orang tua kita atau kerabat kita. Tapi justru sebaliknya, kita yang ingin mendapatkan keberkahan Imam Hussein. Dengan membaca sesuatu, dengan mengingat Imam Hussein, kita berharap kita yang mendapatkan pahalanya, kita yang mendapatkan keberkahannya. Setelah itu ceramah misalnya untuk mengingatkan kembali dan juga mengambil inspirasi, dan katakan sedikit mengutip, sedikit mengurai cerita, kisah. Saya kira
Kalau mau cukup sampai di situ juga enggak apa-apa. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang kemudian menganggapnya kurang karena boleh jadi situasi dan kondisi komunitas masyarakat yang seperti tadi saya bilang sangat dipengaruhi oleh budaya, oleh katakan kultur yang ada di tengah masyarakat. Iya. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa peringatan Asyura ini adalah hanya milik kaum Syiah, komunitas Muslim Syiah? Gimana itu? Iya, jadi harusnya tidak begitu ya. Harusnya tidak Cuma begitu. yang muncul sekarang muncul seperti itu, sebagian orang mungkin punya anggapan yang salah atau identik yang salah. Bahkan katakan ziarah kepada seperti Imam Hussein adalah seharusnya itu bagian yang sangat-sangat penting dan ditekankan oleh agama kita, oleh hadis-hadis Nabi tanpa melihat mazhabnya apa. Ya, tidak boleh sebenarnya katakan pribadi-pribadi mulia lagi seperti Nabi dan seperti para imam yang merupakan keluarga Nabi, paling tidak kalaupun kaum muslimin ahlus sunnah tidak meyakini sebagai imam, tetapi paling tidak meyakininya sebagai tokoh besar, sebagai ulama, sebagai panutan, ya kan? Karena itu untuk mengingat teladan itu perlu kepada majelis untuk mengingatkan kembali, untuk mengingat teladan dan perjuangannya perlu kepada ziarah kepada kuburan Imam Hussein dari dekat atau dari jauh, menyampaikan salam. Itu kan bagian dari ajaran agama kita yang kita yakini bersama. Tidak ada ahlus sunnah, tidak ada syiah. Kita setiap sholat mengucapkan salam, assalamu alaika ayyuhan nabi. Itu kan, itu artinya salam kita kepada nabi dari jauh. Dan itu adalah salam yang kita yakini didengar oleh nabi. Loh, kan kita posisinya memang posisi itu kan posisi katakan pusara Nabi yang ada di Madinah dengan kita yang ada di Indonesia. Tapi kan salam itu bukan kepada pusara. Salam itu kepada ruh Nabi. Yang ruh Nabi itu adalah harusnya bisa mendengar. Karena kalau tidak bisa mendengar, untuk apa kita mengucapkan salam gitu kan? Dan tidak aja Nabi di situ. Dilanjutkan wa ala ibadillahis sholihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Dan kita yakini pasti keluarga Nabi, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Hussein adalah bagian daripada ibadullah sholihin. Artinya secara sadar atau tidak sadar, setiap hari kita itu sudah menyampaikan salam kita kepada Nabi dan keluarganya. Ya, wa ala ibadillahis sholihin itu. Sehingga harusnya ini memang milik semua dan bukan milik hanya golongan tertentu. Bahwa sebagian orang tidak melakukan itu ya mungkin perlu untuk introspeksi, perlu untuk kemudian mendapatkan pembahasan paling tidak mengapa tidak gitu ya, mengapa tidak melakukannya. Dan saya kira juga kaum muslimin di mana saja mereka berada selain komunitas Syiah juga melakukan berbagai katakan ritual majelis yang boleh jadi tidak sama, tetapi pada intinya mereka adalah memperingati majelis Imam Hussein, entah dengan Yasin saja, entah dengan membaca bacaan tertentu ya, seperti katakan bahwa kaum muslimin ada juga yang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Maka menurut saya perlu kaum muslimin untuk juga mengenal sejarah Imam Hussein dengan paling tidak membacanya 1 tahun sekali. Iya. Kenapa, Ustaz? Kenapa kok dilaksanakan ketika Asyura? Dan kenapa kok cuman haul Imam Hussein? Kan banyak di Syiah itu ada 12 imam. Ada juga Rasulullah. Kenapa di haul Rasulullah itu jarang masyarakat dengar
dilaksanakan? Ya, sebenarnya bukan tidak dilaksanakan, tetapi juga dilaksanakan. Jadi kalau ada sebagian orang atau sebagian ustadz, ulama yang masih mempertanyakan kenapa hanya Imam Hussein, itu pertanyaan menurut saya salah alamat. Karena para pengikut Ahlul Bait atau yang dikenal dengan Syiah Ahlul Bait melakukan semua peristiwa milad, hari kelahiran dan hari syahada, hari wafat, termasuk hari wafatnya Nabi dalam sejarah katakan yang ditulis oleh para sejarawan Syiah juga bersumber kepada periwayatan Ahlul Bait. Nabi itu wafat tanggal 28 Safar. Dan coba Anda perhatikan di negeri yang mayoritas penduduknya Syiah seperti katakan Iran atau Irak, Lebanon, ya, Syria, Bahrain, itu beberapa negara Timur Tengah yang penduduknya banyak Syiahnya. Sebagian mungkin tidak mayoritas tetapi banyak. Termasuk Pakistan, India, itu ada peringatan-peringatan hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari haul wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib itu diperingati. Ya, itu silahkan dicek langsung. Atau sekarang juga bahkan dengan dunia maya, dengan dunia YouTube, kita bisa cek, kita bisa search bahwa ada peringatan-peringatan para pecinta Ahlul Bait atau yang menamakan dirinya Syiah Ahlul Bait pada hari wafatnya Nabi, wafatnya Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan juga, semua itu ada peringatannya. Memang mungkin tidak sebesar pada peringatan Imam Hussein karena pertama apa yang terjadi kepada Imam Hussein adalah jauh berbeda daripada apa yang terjadi kepada Nabi, bahkan pada Imam Ali. Betul, Imam Ali juga mendapatkan pukulan pedang di kepala suci beliau, tapi tidak seperti Imam Hussein. Ya, hanya pukulan pedang. Imam Hussein jauh lebih dari itu, dan juga pada katakan di sebuah padang Karbala, di peperangan, ada juga keterlibatan anak-anaknya, keponakannya, kemudian misanannya. Peperangan beda dengan katakan pembunuhan pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi sekali lagi semua diperingati. Yang kedua faktornya adalah bahwa nilai-nilai dan pelajaran pentingnya lebih kompleks pada Imam Hussein karena dia punya banyak dimensi, mungkin tidak ada pada imam-imam lain, walaupun sekali lagi tetap diperingati. Bagaimana dengan ada pernyataan yang menyatakan bahwa kultur peringatan yang Asyura yang dilakukan saat ini itu tidak cocok dengan kultur Indonesia. Gimana itu? Ya, saya kira perlu dibuktikan bahwa memang itu tidak cocok. Kecocokan dan ketidakcocokan tentu harus diukur dengan jumlah. Artinya boleh jadi sebagian orang tidak cocok, tidak apa-apa. Kan tidak semua harus menerima, dalam artian inilah dunia kebebasan, ya silahkan, yang tidak mau juga tidak apa-apa, tapi tidak punya hak untuk kemudian melarang yang memang mau melakukannya. Apalagi kita hidup di sebuah negara yang menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama, yaitu, dan itu adalah bagian daripada ajaran agama, itu dilindungi oleh undang-undang. Boleh jadi juga ketidakcocokan sebagian itu karena boleh jadi belum tahu secara mendalam, belum mengenal lebih dekat, hanya dari jauh. Beda orang yang mengenal dari jauh dengan orang yang mengenal dari dekat. Ditambah lagi bahwa segala sesuatu boleh jadi adalah perlu kepada pembiasaan, perlu kepada berulang-ulang. Dengan berulang-ulang, dengan biasa, boleh jadi menjadi hal yang sangat-sangat biasa, atau bahkan orang menjadi ketagihan karena kebiasaan itu. Ya. Nah, kalau pesan utama dari peringatan Asyura sendiri itu apa sebenarnya? Pesan utama menurut saya adalah bahwa kita perlu
menanamkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Imam Hussein alaihissalam. Nah kalau untuk negara sendiri, Ustaz, apakah ini khusus, maksudnya peringatan Asyura ini khusus untuk dimensi agama saja? Artinya aspeknya hanya dimensi keagamaan bagi mereka jamaah yang datang, atau ada juga untuk masyarakat umum atau untuk negara? Tentu agama itu apalagi ketika bicara nilai-nilai adalah sangat universal. Artinya ketika kita mengatakan atau membahas tentang nilai kemanusiaan, maka itu sangat universal. Nilai keadilan maka tentu sangat universal. Bagaimana kemaslahatan umum itu juga adalah sangat universal. Maka dari itu termasuk di dalamnya bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Artinya sebagaimana kita di dalam pesan Imam Hussein dituntut untuk mengedepankan yang namanya kemaslahatan, islah, maka kita pun yang hidup di negeri Indonesia haruslah mengedepankan kemaslahatan umum. Karena itu kita tidak boleh melakukan berbagai hal yang mencederai kemaslahatan umum, yang mencederai katakan kesatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu justru akan menyebabkan kondisi yang tidak kondusif, termasuk di dalamnya bagaimana kita membela keutuhan sebuah negara. Itu tentu ada di dalam nilai-nilai yang diperjuangkan Imam Hussein yang universal itu. Sehingga menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran untuk kemudian peringatan-peringatan itu berefek buruk untuk katakan keutuhan bangsa. Justru sebaliknya, mereka yang mencintai Imam Hussein, mereka yang memperingati peringatan Asyura itu akan mengambil nilai-nilai yang termasuk di dalamnya bagaimana kita membela negara, membela keutuhan negara, siap berkorban untuk negara, siap melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh diri, berkorban harta. Itu semua adalah nilai-nilai yang sangat positif untuk kita sebagai warga negara yang mendambakan sebuah negara yang baik, mendambakan negara yang kondusif, jauh dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Hanya saja Ustaz, sebagian orang kan melihat peristiwa Asyura ini, perjalanan Imam Hussein ini sebagai sebuah pemberontakan terhadap pemerintah. Artinya akhirnya pemerintah yang kemudian mengamini pandangan tersebut menjadi khawatir. Ya, mereka atau Imam Hussein adalah memberontak kepada rezim pemerintahan yang menurut Imam Hussein tidak sah. Jadi harus ada substansi siapa yang harus dilawan, kan gitu ya. Sementara kita meyakini bahwa pemerintah adalah pemerintah yang sah dengan berbagai mekanisme yang kita sudah yakini, yang kita sudah sepakati, dan itu juga bagian daripada ajaran agama untuk menepati janji, menepati hasil kontrak sosial. Maka tidak ada lagi namanya pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Satu. Yang kedua, yang dilawan oleh Imam Hussein itu kan nilai-nilai keburukan dan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, dan itu harus ada dan tentu sesuai dengan mekanismenya. Artinya ketika kita atau saya mendapatkan ada ketidakberesan, katakan ada korupsi di satu tempat, maka ada petugasnya yang harus menegakkan. Bukan setiap orang bisa menegakkan. Saya melihat sebuah pelanggaran, bahkan pada pelanggaran yang boleh dianggap kecil, katakan lalu lintas, saya punya kewajiban untuk kemudian menangkapnya. Tidak. Tapi sebagai orang yang taat kepada aturan, termasuk taat kepada ajaran agama, dan agama itu mengajarkan kepada kita keteraturan, agama juga mengajarkan supaya kita punya ketidaksetujuan, maka harus muncul dalam diri saya, orang itu melanggar lampu merah, saya tidak suka. Itu harus ada. Dan itu bisa ditanamkan dari seperti peringatan Asyura. Artinya bagaimana menumbuhkan cinta kepada kebaikan,
senang kepada kebaikan, sebaliknya juga tidak suka kepada keburukan, tidak suka kepada pelanggaran. Artinya sebenarnya peringatan Asyura ini tidak ada langgaran atau tidak ada pelarangan di dalam agama dan tidak ada juga pelanggaran di dalam hukum negara. Ya. Karena semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan proporsionalnya. Artinya spirit agama itu adalah tentu ada koridornya untuk kemudian dibumikan, untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan keseharian dan kemudian menjadi sebuah aksi. Itu kan spirit, kemudian menjadi aksi, itu ada koridornya. Dan koridor itu selama ditaati, selama diikuti, insya Allah tidak akan punya katakan dampak buruk kepada negara dan kepada kesatuan negara. Serta juga ternyata tidak ada pakem khusus saja untuk peringatan itu. Betul, substansinya harus dijaga dalam rangka mengingat gitu ya, menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan emosional, cinta kepada kebaikan Imam Hussein dan Rasulullah dan seterusnya. Sementara juga tidak suka melawan kepada keburukan. Itu substansinya, itu intinya. Nanti boleh jadi dibungkus, boleh jadi dilakukan dalam berbagai ekspresi sesuai dengan kondisi. Karena kan ada yang kemarin itu juga protes mencampur adukkan budaya lokal dengan cara-cara dengan peringatan Asyura. Mereka bilang nggak cocok. Ya, saya kira itu konsekuensi daripada dunia global saat ini, di mana kita terkait dan terhubung dengan semua tempat ya. Artinya susah sekali untuk kita katakan itu budaya lokal apapun budaya luar. Katakan misalnya pada peringatan kematian misalnya. Kematian itu ada yang universal juga, ada yang kemudian di semua tempat ada katakan bagian dari ajaran agama sholat jenazah misalnya ya kan, kemudian jenazahnya digotong, entah nanti digotongnya pure jalan kaki atau kemudian jalan kaki sebagiannya naik ambulan. Itu kan bagian yang tidak bisa kita pungkiri, termasuk kemudian warna. Apakah kalau kita datang kepada jenazah orang duka itu pakai baju putih atau pakai baju hitam? Boleh saja disepakati. Sebagian negara putih, sebagian negara hitam. Di kita bagaimana? Nah, itu yang mungkin nanti akan bisa menjadi sebuah hal yang biasa ketika biasa dilakukan. Jadi gini, kalau pertanyaannya kemudian apakah ada kemungkinan nanti suatu saat nanti peringatan Asyura itu tidak sama dengan yang dilakukan saat ini? Iya. Bisa saja. Bisa saja. Gak ada masalah berarti. Gak masalah, iya. Yang penting substansinya, betul. Siap. Ya. Kalau kata-kata terakhir dari bincang-bincang kita terkait dengan peringatan Asyura ini apa kira-kira? Saya kira tentu semakin lama kita akan semakin lebih dewasa, semakin lama orang akan lebih memahami di dunia global saat ini, dunia teknologi informasi yang sangat pesat, hampir tidak menyisakan orang untuk tidak tahu. Harusnya semua orang sudah bisa melek, sudah bisa tahu, dan pengetahuan itu insya Allah akan menghantarkan kepada katakan toleransi, saling memahami, yang kemudian akan memunculkan saling menghormati ya, dan tidak ada lagi katakan yang satu memaksakan kehendaknya kepada yang lain, dan itu insya Allah semakin tahun semakin lebih baik. Artinya berproses, Ustaz. Betul. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Ustaz Abdullah Baik terkait dengan peringatan Asyura. Jumpa lagi dengan podcast Abi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.